pendidikan itu hak anak-anak. Beberapa sekolah yang mungkin sampai saat ini masih menahan ijazah. Sejauh ini ada dampak secara ekonomi maupun sosial nggak sih Bu? Terus sebenarnya mestinya sekolah itu bisa memfasilitasi semua. Kita melakukan sidak dan kita datangi sekolah tersebut sehingga jangan sampai hal ini terjadi. Wah, ini hari yang spesial sekali Bu buat saya. Di depan ini udah ada gorengan yang enak banget. Dan di hadapan saya juga ada sosok wanita yang luar biasa hebat di Bojonegoro. Selamat pagi Ibu Sri Wayuni. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana kabar ini Bojonegoro? Sebagai Ibu Lurah juga kan selain anggota DPRD. Iya. Kalau di Bojonegoro sendiri gimana Bu? Ya, alhamdulillah Bojonegoro ini merupakan kota yang luar biasa, tempat kelahiran. Sejak kecil berarti ya Bu ya? Ya, sejak kecil tinggal di Bojonegoro, tinggal di desa. Di Sambiroto. Orang tua juga asli dari Bojonegoro? Asli Sambiroto. Oh, berarti Bapak Ibu asli Sambiroto, bertetangga. berarti orang Bojonegoro asli ini. Asli. Oke. Bojonegoro adalah tempat yang menurut saya sangat banyak kenangan indah yang harus ditempati dan menurut saya kalau bisa dulu nggak usah keluar dari Bojonegoro. Ibu sebagai warga asli Bojonegoro ketemu saya dengan orang Surabaya. Apa sih Bu yang ditawarkan oleh Bojonegoro? Keindahan alamnya kah? Atau wisatanya, makanannya? Iya, Bojonegoro memiliki banyak produk-produk yang perlu ditawarkan. Banyak UMKM di sini. Oke. Termasuk batik. Ciri khasnya? Ciri khasnya banyak. Termasuk desa saya juga produksi batik Bojonegoro. Terus ada produk-produk mungkin makanan ringan. Ledre salah satunya. Ledre, iya. Selain itu banyak sekali kayak rengginan, keripik tempe, banyak. Dari UMKM-nya di sini luar biasa. Kalau misalkan ada pameran, ada event-event itu pasti kita yang dari desa-desa itu yang punya UMKM disuruh ikut, diminta ikut dan menampilkan produk-produk dari tempatnya, dari desa masing-masing, dari UMKM masing-masing. Ini salah satu yang menjadi ciri khas orang asli Bojonegoro kalau menurut saya Bu ya. Cara bicaranya kayak tadi Ibu bicara dengan teman-teman itu apa sih? Wes gak usah ndah gitu. Iya. Ndah itu artinya biarkan. Biarlah. Okay. Iya. Biarkan aja. Apalagi Bu bahasa khas dari Bojonegoro. Saya nggak sempat ini soalnya. Kalau Papa sih beberapa kali sempat bicara dengan logat Bojonegoro ya. Cuman saya nggak seberapa familiar karena emang dari kecil dan besar di Surabaya juga dan jarang juga ke Bojonegoro. Selain ndah tadi, apalagi Bu? Apa ya? Kayak ambilkan tuh. Tilno, kadang ada atau enggak jupuk no ini memang bahasa Jonegoro kayak genyo gitu. Genyo itu kenapa? Kayak bener nggak? Genyo itu apa Bu? Nyapo gitu loh. Oke. Kenapa kan gitu? Iya. Jadi mulai dari ndah, genyo terus. Iya. Apa tadi tilno? Ambilkan. Iya, ambilkan. Ya antel. Kan kayak gitu. Ya banyak menjadi ciri khas warga asli Bojonegoro. Dan orang Bojonegoro pasti menyebutnya bukan Bojonegoro tapi Jonegoro. Bukan Bojonegoro. Kalau orang bilangnya Bojonegoro berarti bukan orang Bojonegoro ya Bu ya. Ya kebanyakan itu yang bahasa itu kan
dari pedesaan. Tapi kalau yang kota itu kan sudah beda. Sudah beda. Jadi Oke. saya saat waktu kecil itu banyak bahasa-bahasa yang tak bawa ke kota karena SMP-nya kan di kota. Itu banyak teman-teman kota yang kadang itu bahasa apa? Sering sekali saya digitukan. Oh, jadi yang di kota ini iya, belum tentu familiar. belum tentu familiar karena kebanyakan kan yang desanya itu. Oh, jadi ini bahasan desonya Iya, Bojonegoro. iya, kayak gitu. genyo, kayak telno, kayak Lucu tapi lucu. Iya. Boleh. Bu, kalau kita bicara tentang pendidikan di Bojonegoro saat ini untuk pendidikan sekolah menengah ke atas di Bojonegoro seperti apa sih Bu kondisinya? Alhamdulillah untuk SD sampai SMP karena di bawah naungan kabupaten mungkin saat ini belum ada isu yang apa sekiranya ada penambahan biaya atau apa. Jadi kalau yang saya tahu karena seringkali saya di DM, seringkali ada yang lapor, seringkali ada WA masuk itu terkait yang SMA, SMK atau yang sederajat itu yang di bawah naungan provinsi. Dan itu beberapa kali ada laporan bahwa sering ada iuran atau yang mungkin yang dibutuhkan pihak sekolah. Jadi dan kemarin juga di SMA, salah satu SMA di sini juga ada isu bahwa rapot atau ijazahnya tidak bisa diambil karena belum melunasi pembiayaan yang tahun sebelumnya. Seperti itu. Ya, untuk itu kan kita juga harus memperhatikan ya, kita melakukan sidak dan kita datangi sekolah tersebut sehingga jangan sampai hal ini terjadi karena walau bagaimanapun alasan apapun pihak sekolah tidak boleh menahan ijazah ataupun rapot dan lain sebagainya hanya karena biaya. Apalagi karena biaya dan tidak kan mestinya tidak ada alasan apapun dan itu sudah diatur di dalam Pergub ya bahwa memang kalau tidak salah Pergub nomor 8 tahun 2023 itu tentang larangan membebankan biaya pendidikan kepada siswa. Nah, boleh tahu nggak Bu, ini sekolah yang membebankan biaya pendidikan ini negeri atau swasta? Negeri. Kemarin laporannya negeri, tetapi setelah kita klarifikasi ada beberapa ya memang ada alasan tertentu itu sudah koordinasi dan melalui rapat dengan komite dan wali murid. Ada juga yang dari sekolah karena mau melakukan kegiatan, mungkin kegiatan perpisahan dan lain sebagainya. Nah itu ada tarikan dan lain sebagainya. Itu ada. Waktu itu setelah kita ke sekolah dan sekolah bersedia untuk mengembalikan dana itu. Tapi apapun itu kegiatannya, sebenarnya kita memang pihak sekolah kan tidak boleh melakukan pungutan biaya apapun di luar kegiatan sekolah. Iya. Nah, kalau misalkan nih Bu, ini pertanyaan saya ya, kalau misalkan ada kegiatan seperti perpisahan atau mungkin pentas seni atau apapun, biayanya harusnya dari mana? Lewat komite. Di komite itu boleh melakukan mengumpulkan sumbangan begitu? Iya, mengumpulkan sumbangan. Dia melalui komite
Jadi committed boleh menggalang dana dari Oke. masyarakat atau dari wali murid, akan tetapi dengan syarat satu, tidak boleh ada nominalnya. Jadi nggak boleh menyebutkan ya, nominal, jadi tidak boleh sukarela begitu. sukarela, yang Oke. diperbolehkan sukarela dan tidak boleh paksaan. Gitu. Jadi yang mau nyumbang aja monggo silahkan, yang tidak bisa menyumbang nggak apa-apa. Betul. Oke, baik-baik. Berarti ini yang dinamakan dengan pungutan liar adalah ketika komite ini menggalang dana dan menyebutkan nominalnya berapa, dan kalau misalkan orang tersebut keberatan tidak mampu, ya tidak ada masalah sebenarnya, dan bisa nanti kan bisa subsidi silang, mungkin yang kaya memberikan sumbangan lebih, iya, betul, tapi betul, yang betul. kurang mampu bisa tidak terlalu membebani, karena semua kan sudah dibiayai pemerintah. Nah, kemudian ketika ada sekolah yang seperti yang sudah diceritakan Bu Sri ini menahan ijazah karena belum menyelesaikan pembayaran di tahun sebelumnya, apakah ada sanksi tersendiri untuk sekolahnya, Bu? Untuk saat ini memang belum ada sanksi tersebut, tapi walau bagaimanapun nanti kita sebagai anggota DPRD harus melakukan pengawasan terhadap sekolah dan mungkin dinas pendidikan terkait. Ada ini nggak sih Bu, semacam hukum atau undang-undangnya atau apa begitu? Belum ada ya untuk sekolah. Mungkin nanti ke depan ya kita akan perjuangkan itu ya, supaya nanti biar tidak melanggar aturan yang berlaku. Oke, berarti memang Jadi untuk saat ini memang belum ada sanksi bila sekolah tersebut menahan ijazah. Karena setelah ada aturan tersebut, dari komplain dari beberapa yang melapor ke kita, setelah kita datangi, alhamdulillah sekolah tersebut mau memberikan tanpa langsung selesai. Iya, langsung selesai selama ini. Jadi tanpa harus melapor, dilaporkan dan lain sebagainya. Tapi seberapa masif sih Bu sebenarnya penahanan ijazah di sekolah-sekolah, terutama untuk di daerah Bojonegoro ya? Masih ya tergolong masif sih. Cuman kita belum tahu keseluruhan kalau tidak ada laporan. Oleh karena itu kami sebagai DPRD, terutama DPRD Provinsi Jawa Timur yang menaungi SMA, SMK negeri se-Jawa Timur, akan melakukan pengawasan terhadap sekolah atau pelaksana pemerintah. Oke, berarti warga yang mungkin merasa bahwa kok ijazah anak saya ditahan ya di sekolah, ini boleh ya minta tolong atau mungkin melapor ke Ibu via DM atau manapun mungkin untuk dibantu begitu, bisakah? Boleh. Kita sering juga menerima DM. Tapi kadang, waduh saking banyaknya, cuman enggak segera langsung kita tindak lanjuti. Jadi kan kita ngantri ya Bu ya? Bertahap, karena kan juga kita enggak yang istilahnya yang kita lakukan kan tidak itu saja. Jadi kadang kalau ada agenda rapat dan lain sebagainya kan juga kita harus tetap hadir. Tapi insya Allah sesegera mungkin kita akan menindaklanjuti. Oke. Ibu, di depan saya ini ada makanan, ada minuman nih Bu. Kalau saya boleh nanya, minuman khas Bojonegoro ini apa sih Bu? Sebelum kita lanjut ngobrolin SMA ini. Minuman khas Bojonegoro apa ya? Apa Bu? Ada yang khas nggak? Sebentar, kalau saya yang saya tahu itu kan wedang serai jahe kayak ini gitu. Seperti ini ya Bu ya. Kopi yang marak ya. Terus kunir asam. Beras kencur. Oh iya, kunir asam di desa saya itu ada Toga. Asman Toga itu juga memproduksi beberapa produk dari
Asmantoga itu. Dan itu salah satu produknya adalah kunyit asam. Kunyit asam, ada rosella, ada telang. Yang dikeringkan itu ya Bu? Iya, telang, terus banyak. Banyak ya. Banyak, Monggo saya nggak hafal. diunjuk dulu. Oke, Ini adalah siap. wedang, jahe, Ini sama serai. serai jahe. Oke. Hangat, Mbak. Di Surabaya ada enggak kayak gini? Kalau yang saya tahu wedang jahe aja. Lumayan Bu, enak buat menghangatkan badan. Iya. Ibu, kita lanjut lagi nih. Kita bicara tentang sekolah negeri, terutama untuk yang sekolah menengah ke atas ya, yang ada di bawah naungan provinsi. Nah, setahu saya sekolah negeri itu kan mulai dari SD sampai SMA sudah gratis saat Iya. ini. Saat ini. Saat ini. Karena wajib belajar, program pemerintah wajib belajar kan 9 tahun. Sekarang 12 tahun. Iya, sekarang Sampai 12 tahun, SMA. sampai SMA 12 Iya, tahun. sampai berarti. SMA sekarang. Nah, yang definisi gratis ini apanya yang gratis? SPP? SPP, pasti. uang gedung, Heeh. buku-buku paket yang didapat juga Oke. gratis, boleh gratis. Oke, Iya. itu yang disediakan Iya, oleh yang sekolah. disediakan sekolah. Jadi Berarti wali murid ini tinggal beli seragamnya aja begitu? iya, kalau seragam memang boleh beli sendiri di luar. Terutama kecuali yang olahraga dan batik kan Iya, biasanya, karena Bu, ya? olahraga biasanya kan Sudah ada logonya. di luar enggak ada, karena dari sekolahan yang nyetak, misalkan Iya. yang Karena ada logo sekolah dan ya sebagainya. logo sekolah, Oke. batik juga gitu kan harus sama dengan yang lain. Tapi kalau yang misalkan putih abu-abu atau lainnya putih-putih itu kan bisa beli di luar. Kalau misalkan tidak disediakan di sekolah kan banyak. Nah, kalau terkait dengan seragam ini ada nggak sih Bu semacam aduan gitu dari masyarakat yang kok saya ditarik uang seragam segini banyaknya ya gitu. Katanya sekolahnya gratis tapi ini tarikan seragamnya kok banyak banget. Padahal kan nggak semua wali murid itu mampu ya Bu, ngapunten ya. Mungkin ada yang kurang mampu membeli seragam baru akhirnya udah pakai punya kakaknya dulu atau Iya, gimana. betul. Ada nggak Bu ini aduan dari masyarakat terkait dengan pembelian seragam Iya. yang harganya juga lumayan kalau kita beli baru semua? Iya, kebetulan barusan ada laporan dari DM ke kami, mereka tiba-tiba disuruh bayar seragam sekian. Oke. Sejumlah kan jumlahnya 5 seragam. Nah itu kaget kok tanpa koordinasi dan lain sebagainya, langsung siswanya diminta untuk bayar sekitar ya 1 juta sekian lah gitu. Nah kalau orang ini tidak mampu mungkin akan berat Iya, pasti. karena sekarang ini kan zamannya gini ya. Iya. Jadi kebutuhan apa-apa kan mahal, kadang untuk makan aja juga mereka yang kurang mampu itu kan kurang. Jadi sebenarnya ini kan juga diatur di kalau tidak salah waktu itu surat edaran dari gubernur itu terkait pembelian seragam bagi peserta didik tahun ajaran 2024-2025. Oke. Ini surat edaran 420 garing 122/101.1/2024. Nah, ini bahwa untuk seragam ini siswa diperbolehkan untuk beli sendiri dan dari sekolah dilarang untuk menjual seragam sekolah. Jadi biar tujuannya itu mencegah agar sekolah tidak melakukan pungutan begitu ya. Iya. Nah, berarti pungutan biar ini seragam ini juga harganya tidak terlalu mahal kan seperti itu. Nah,
kalau tadi kan kita bahas pungutan yang berupa biaya perpisahan, kemudian ekstrakurikuler begitu. Iya. Kalau misalkan baru masuk nih Bu, ada wali murid yang anaknya baru masuk SMA, kemudian mendapatkan selebaran harga seragam begitu dari sekolah, apakah ini bisa dinamakan pungutan liar juga? Karena seragam ini harus dibeli di sekolah, atau bagaimana? Iya, sebenarnya kalau memang itu dari sekolah, pihak sekolah sudah mengkomunikasikan, ini ada seragam mungkin boleh beli, boleh tidak, tapi yang wajib olahraga sama batik. Mungkin kalau dikomunikasikan seperti itu kan enak, jadi orang tidak akan melapor dan orang tidak akan mengeluh. Jadi wali murid atau siswa itu tidak akan mengeluh. Ya, mungkin sekolah perlu mengkomunikasikan hal itu. Jadi di kemudian hari biar tidak terjadi yang seperti saya dapat. Jadinya ya Bu ya. Ya, kan memang aturannya memang harus beli sendiri. Cuman bebas. Apakah itu beli di sekolahan ataukah di luar kan bebas. Kecuali yang tidak ada di luar itu belinya di sekolahan. Oke, berarti kalau misalkan ada wali murid mungkin yang anaknya baru masuk sekolah baru gitu ya, SMA, dan ternyata mendapatkan list seragam, tapi sekolah tidak mengkomunikasikan, berarti ini masuk ke dalam keluarga atau siswa atau orang tua berhak keberatan kalau misalkan kok banyak sekali ya melakukan keberatan, seandainya saya beli di luar atau sudah punya seragam dari kakaknya nanti bisa dipakai lagi kan seperti itu bisa. Gitu. Oke, berarti memang harus dikomunikasikan terlebih dahulu supaya ini tidak menjadi pungutan liar jatuhnya. Iya, nanti kan image-nya khawatirnya sekolahan dipikir pungutan liar lagi nih baru masuk sekolah nih. Padahal sebenarnya tujuan sekolah itu kan juga baik sebenarnya. Biar seragamnya baru semua. Biar kelihatan kalau siswanya baru kan seragamnya baru kan kelihatan bagus ya dilihat, cuman tidak semua orang, tidak semua wali murid siswa itu punya kemampuan yang sama. Kan seperti itu. Jadi tetap harus dikomunikasikan, terutama dikomunikasikan dengan komite, nanti komite yang memfasilitasi sekolah agar menyampaikan ke wali murid ataupun siswa. Wali murid, nah menurut saya kalau komite. Iya, jadi salah satu fungsi komite di sini adalah menjadi jembatan antara ya, sekolah sama wali murid. Nah, kalau kita bicara tentang pungutan liar lagi Bu, tadi sudah kita bicara tentang perpisahan, kemudian masalah seragam ya, masalah ekstrakurikuler. Apakah di sekolah, terutama untuk sekolah menengah ke atas ini, siswa yang mengikuti ekstrakurikuler ini juga ada dibebani biaya tambahan begitu Bu? Ekstrakurikuler ini kan sudah termasuk di dalam program pendidikan. Ya, berarti kan tanpa harus ada biaya tambahan kalau misalkan sekolah melaksanakan ekstrakurikuler. Nah, ini kadang memang ada beberapa yang ada tambahan ekstrakurikuler ini yang harus memanggil guru dari luar seperti itu alasannya mereka. Padahal semua guru yang sudah dipilih untuk bisa mengajar di sekolah tersebut kan sudah dibayar oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan berarti begini Bu logikanya, ketika ada ekstrakurikuler yang memang mungkin kayak semacam basket, bola voli, sebenarnya sih guru olahraganya bisa. Tapi kalau misalkan dia manggil coach dari luar sekolah, nah itu yang mungkin akan ada biaya tambahan karena coach dari luar kan lebih mungkin. Nah itu. Dan itu juga harus dikomunikasikan berarti. Sebaiknya biar tidak miskomunikasi tadi. Jadi
biar sekolah nanti tidak dituduh oh kok masih iuran masih ini, padahal itu untuk dan setiap mungkin ada semacam itu kan harus dijelaskan di awal, boleh ikut boleh tidak, dan tidak ada paksaan. Intinya kan seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya mestinya sekolah itu bisa memfasilitasi semua tanpa tanpa ada pungutan biaya tambahan lagi gitu, mestinya Bu. Kan kalau sekolah swasta kan sebenarnya biaya SPP-nya mungkin juga sudah mahal ya Bu ya, sekolah swasta. Tapi kalau sekolah negeri, kalau dari kacamata Bu Sri sendiri sebagai anggota DPRD untuk sekolah negeri, apakah anggaran yang diturunkan ke sekolah negeri untuk SMA terutama ya yang ada di naungannya provinsi ini sudah sangat mencukupi menanggung semua biaya kegiatan sekolah sampai di ekstrakurikulernya? Kalau kemarin saat kita sidak itu beberapa menyampaikan itu kan ada dana BOS, ada dana BOP yang dari pemerintah, dan gurunya pun kan sudah digaji dari pemerintah, gedung sekolahnya pun kan sudah dibangun oleh pemerintah, jadi kan sudah dibiayai pemerintah semua. Harusnya cukup begitu ya, harusnya cukup, dan insya Allah itu cukup kan per siswa itu kan dianggarkan. Iya. Ya, misalkan berapa bosnya, ini berapa kan BOP-nya kan seperti itu per siswa yang sekolah itu kan sudah ada. Baik, Ibu, saya ketagihan sama wedang jahe iya, serainya, boleh minum lagi ya Bu ya? Ibu monggo diunjuk dulu Ibu. Nah, kalau saya sedikit masih penasaran sebenarnya Bu dari ceritanya Bu Sri sendiri di Desa Sambiroto yang Asmantoga. Iya, ada Asmantoga. Asmantoga. Ya. Ini berarti mereka ini ibu-ibu rumah tangga begitu yang mengelola atau menanam toga, atau memang petani khusus yang menanam toga? Kita edukasinya ke warga itu paling tidak setiap rumah harus ada tanaman toga di depan rumah. Jadi memanfaatkan lahan sekitar rumah biar kalau saat ini tuh kan sedikit-sedikit minum obat yang kimia, sedikit-sedikit kimia. Tapi kemarin kita datangkan Dokter Arianti yang ahlinya tanaman herbal, ahlinya obat herbal. Waktu itu akhirnya masyarakat teredukasi, jadi mau menanam tanaman toga, obat untuk keluarga itu di sekitar rumah. Akan tetapi di desa itu pun juga kita menunjuk salah satu kader, ya enggak salah satu, sebenarnya kelompok ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja, jadi kita tunjuk untuk kita jadikan kader Asmantoga, dan beliau yang nanti yang kita berikan pelatihan, kita kadang kita tunjuk untuk menampilkan hasil-hasil tanamannya, dan alhamdulillah sepertinya kemarin juga ada dari Pertamina yang memesan obat-obatannya itu kan kadang hipertensi itu terus akhirnya dibuatkan ramuan, terus diabetes itu dibuatkan karena mereka kan sudah dilatih. Jadi alhamdulillah ya bermanfaat banyak juga yang cocok. Jadi sebelum ke kimia kan kita usahakan untuk menggunakan tanaman alami, herbal, istilahnya kan herbal. Gitu. Oke, berarti memang ini di semua desa atau ada di desanya? Sebenarnya program pemerintah kabupaten itu dan juga programnya dari Dinas Kesehatan itu. Dari puskesmas itu sebenarnya tiap desa harus ada.
Asman Toga itu. Asman Toga itu Iya, harusnya harus sudah ada ada. di tiap desa. Dan di Sambiroto ini sudah Alhamdulillah. sejauh itu perjalanannya Iya, berarti ya Bu jadi ya. ada beberapa produk yang sudah dihasilkan dari toga itu. Sudah berapa lama sih Bu program ini berjalan si Asman Toga ini? Yang saya tahu, cuman saya secara persisnya enggak hafal, tapi yang saya tahu sejak saya jadi ketua PKK Desa Sambiroto itu sudah mulai saya digerakkan. Iya, begitu gerakkan. Iya. Oke. Karena memang ada dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk harus ada di desa itu Dan Asman Toga. bisa menghasilkan juga membantu perekonomian keluarga. Betul. Jadi kalau anak nyeri atau sakit gigi atau terluka itu kan sebenarnya dari tanaman toga itu ada obat-obat yang herbal. Jadi mulai perlahan-lahan dialihkan gitu ya, dari obat kimia ke tanaman herbal. Dan sekarang ini di Desa Sambiroto sebagai Bu Lurah dan juga ketua PKK. Sebenarnya kita kan provinsi ya, tapi karena ini saya kan lahir di Sambiroto, akhirnya saya ini mengenalkan, tidak ada salahnya. Nggak apa-apa Bu, biar desa-desa yang lain yang melihat ternyata bisa ya dari tanaman toga aja, bahkan sudah ada pesanan dari perusahaan besar begitu. Dan ini bisa menjadi salah satu bisnis baru untuk ibu rumah tangga yang mungkin biasanya di rumah nggak ngapa-ngapain, ngurusin rumah aja gitu. Oke, Ibu, kita balik lagi ke masalah pendidikan lagi nih Bu, SMA di Bojonegoro. Dari semua yang sudah kita bahas tadi itu sebenarnya intinya adalah meminimalisir pungutan liar agar ijazah ini tidak lagi ditahan begitu. Betul. Untuk beberapa sekolah yang mungkin sampai saat ini masih menahan ijazah. Sejauh ini ada dampak secara ekonomi maupun sosial nggak sih Bu untuk warga yang ijazah anaknya ini ditahan? Karena kalau ijazahnya ditahan berarti kan dia tidak bisa bekerja. Begitu. Bagaimana dampaknya? Ya, secara untuk siswa sendiri bisa berdampak, dia itu akan mungkin minder ya, dan akan mematikan impiannya ke depan. Padahal ijazah itu untuk bisa melamar pekerjaan, bisa melanjutkan sekolah. Dengan melanjutkan sekolah itu kita juga bisa mengurangi kemiskinan. Dan rata-rata yang ditahan ijazahnya itu kan dari keluarga yang mungkin kurang mampu, menengah ke bawah, dan ini akan berakibat sangat fatal untuk anak tersebut. Nanti takutnya ke depan dia sudah kayak mematikan impiannya, betul, seperti betul, itu. Betul. Jadi mungkin yang kita lakukan ya edukasi. Jadi jangan sampai ini terjadi lagi, karena pendidikan itu hak anak-anak, hak setiap siswa, setiap anak di negara kita ya. Dan pemerintah sudah menjamin kalau wajib belajar sampai SMA, apalagi dengan adanya peraturan gubernur ya, itu kan tidak boleh ada biaya tambahan dan lain sebagainya, dan semua kan memang sudah dibiayai. Apalagi juga Ibu Gubernur juga ada beberapa program yang termasuk beasiswa, siswa yang kurang mampu dan lain sebagainya. Dan menurut saya jangan mematahkan semangat anak. Jadi jangan sampai ijazah yang yang ditahan itu jangan sampai terjadi lagi di sekolah, terutama di Jawa Timur. Baik. Nah, sebenarnya siapa Bu yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini, praktek penahanan ijazah ini? DPRD atau Dinas Pendidikan?
ya kita semua, ya sekolahnya, ya toh, dinas pendidikannya kan juga, dan kita sebagai DPRD mungkin kurang pengawasan, ya. Kurang pengawasan. Untuk itu mungkin kita akan melakukan pengawasan yang lebih intens dan akan melakukan mungkin semacam edukasi, ataupun kita di DPRD itu kan juga ada program kayak seminar, workshop, sarasehan itu ya nanti akan kita sedikit-sedikit kita tambahkan terkait ini, edukasi terkait pendidikan. Oke, baik Ibu, terima kasih waktunya. Semoga ke depan Bojonegoro ini bisa semakin maju lagi. Amin, amin. Dengan sosok wanita hebat di depan saya, Bu Sri Wahyuni. Jadi Kita ketemu malu lagi nanti kapan-kapan ya, Bu, terima ya. kasih Terima kasih atas banyak. waktunya. Jangan bosan atau jangan lupa kalau misalkan ke Bojonegoro mampir. Oh siap. Saya mau beli ledre nanti Bu kalau mau pulang ke Surabaya. Oh iya. Itu salah satu makanan favorit saya. Iya. Kalau saya ke Bojonegoro saya harus beli itu. Oh Ledre, iya, iya. ledre. Suka Padahal makanan lain selain ledre itu juga banyak. Apa Ibu? Banyak nanti ya, ada apa, kembang goyang, ada rengginang, ada iya. unduk yuyu, ada Unduk banyak. yuyu? Iya. Oke. Nanti Saya belum tak tahu itu unduk yuyu itu seperti Iya. apa. Nanti biar di ini Nanti kita carikan. jalan-jalan lah Bu ya. Kita iya. cari oleh-oleh untuk saya Siap. bawa pulang ke Surabaya. Siap. Matur nuwun Ibu. Iya, sama-sama. Semoga Bojonegoro bisa semakin berkembang Terima dan maju lagi. kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.